Shalom, Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah kerjakan yang kita mampu, berdasarkan Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, bait yang kedua sesudah prosesi Alkitab. Habiskan ibadah di minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Dalam cahaya
Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruliah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami memohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 18 yang menyatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, justru
Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita sedia hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas minggu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi berkat, kekuatan dan sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang di rumah, atau Bapak Ibu yang ada dalam perjalanan tapi terchannel atau ada pada YouTube kami GPIB Cahaya Anugerah. Kami ada di Surabaya.
terima kasih banyak sudah mau membuka channel untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Saya mau nyapa Bapak Ibu, kita harus sehat, semangat, ikuti protokol kesehatan pada perjalanan hidup kita di rumah, melakukan perjalanan dimanapun kita berada. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, pasti di rumah nggak pakai masker ya? Kalau dalam perjalanan pakai masker ya, keluar rumah pakai masker, supaya kita juga ada pada kondisi yang baik, sehat ketika kita masuk di rumah kita masing-masing. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ada yang pernah tinggal di rumah anggota keluarga, dari desa, dari kampung, tinggal di keluarga, ya di kota lah. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ada yang kisah jadi kisah tangis dan derita. Ada juga mengalami kebahagiaan. Ada satu perjalanan kehidupan, orang tuanya meninggal, lalu dia dibawa oleh adik dari mamanya ke kota. Dia cerita sambil cucuran air mata. Saya tidak membuat cerita itu jadi membuat Bapak Ibu marah kepada adik mamanya, enggak. Tapi dia mengulas cerita yang siapapun yang mendengarkan ceritanya berurai air mata. Tapi satu hal yang saya nikmati percakapan bersama dengan ibu ini, dia tidak pernah menjas bulenya, memaki bulenya, apalagi mengatakan bahwa kau akan dapat upahmu gitu. Enggak. Tapi dia bilang begini, Bu Pendeta, aku enggak pernah tahu resep-resep masakan. Aku enggak pernah tahu resep-resep bikin kue. Aku hanya disuruh ini, suruh itu, dan seterusnya. Bapak Ibu, ringkas cerita. Saya tidak hiperbola tentang kisah orang ini, dan saya tidak membuat Bapak Ibu juga lalu memikirkan yang enggak-enggak. Ringkas cerita. Dia punya kehidupan yang tanda kutip mengangkat hidupnya, dia menjadi manusia yang dia tahu semua karena kesulitan membuat Tuhan memberkati dia. Dia bikin kue, ahli masak, dan seterusnya. Bapak Ibu kekasih, mungkin bagi kita dia tidak tahu kok resep. Dia hanya tahu untuk mixer, untuk motong-motong bawang. Tapi kalau Tuhan punya cerita, Tuhan punya hidup, maka tidak ada yang namanya dia ditutup untuk tahu berapa yang harus dia masak. Setiap tangannya membuat olahan kue, setiap tangannya membuat olahan masakan, semua sedap. Dan bahasa maknyus gitu Bapak Ibu, enak. Bapak Ibu yang kekasih, perjalanan kehidupan dari Israel, dunia perjanjian lama mengatakan bahwa perbudakan itu merupakan unsur yang biasa. Orang yang kerja, orang dari kampung-kampung, orang susah. Pada kehidupan dunia perjanjian lama, dia hidup di keluarga-keluarga Israel. Bisa saja orang-orang yang ditangkap karena Israel menang perang pada saat itu, ataupun orang Ibrani, orang Yahudi yang karena masalah hutang piutang tidak mampu membayar, maka dia dibeli atau dia diambil untuk jadi budak tuan atau majikannya. Bapak Ibu, perikop kita ini mengajarkan bahwa ada masa-masa usia atau masa-masa waktu dari orang tersebut menikmati kemerdekaannya. Pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan ia. Tapi kalau dia tetap mau tinggal tempatmu, tusuk telinganya dan itu jadi hakmu. Itu Bapak Ibu kekasih. Saya mulai lagi Bapak Ibu. Ada yang di rumahnya itu bertahun-tahun tinggal. Dari mamanya sampai anaknya sampai cucunya.
tinggal ini sosok yang membantu. Sampai tanda kutip sudah dibilang melebihi keluarga. Jadi kalau sakit pun itu tanggung jawab, dan apapun pengalaman keluarga itu, orang ini bersama dengan keluarga itu. Tapi ada juga pengalaman yang susah Bapak Ibu. Ketika sehat dipakai tenaganya, ketika sakit dibuang ke kampung. Ini yang mau kita belajar dari perikop ini, bahwa ada tahun waktu untuk mereka bekerja sebagai budak. Tapi tahun ke-7 mereka harus dimerdekakan, mereka harus dibebaskan. Mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia itu dia harus ada pada kemerdekaan. Tidak pada hamba, tidak ada yang namanya sebagai budak. Ibu bapak, jemaat Tuhan. Kalau budak itu berarti dia hanya sebagai barang atau milik tuannya. Dan tidak dianggap sebagai manusia. Dan rentan kekerasan dan aniaya. Untuk itu pada hari Rabu, Bapak Ibu ketika masuk ibadah hari Rabu, hari ini tanggal 23, 24, hari Rabu tanggal 26, rentan memang dianiaya. Mengalami kekerasan secara fisik. Nah, perikop hari Rabu berbicara bagaimana ketika kekerasan secara fisik harus dibayar, harus diganti. Agar mereka kembali pada organ tubuh yang dianiaya itu harus ada pada proses pengembalian. Mungkin dibiayai gitu Bapak Ibu. Ibu Bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, orang Israel harus tahu, dulu mereka mengalami perbudakan di Mesir. Mereka jangan sampai so hebat, so kaya, so jaya di tanah perjanjian, maka mereka buat semena-mena terhadap pihak lain. Kitab Keluaran ini bagaimana Musa memberitahukan bahwa kamu dulu ingat loh, dulu budak di Mesir. Kalau kau hebat hidupmu nanti di tanah perjanjian, ingat, kau harus membebaskan mereka dengan baik. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita itu hidupnya, maaf, secara ekonomi sama. Kehidupan sosial sama. Kadang-kadang ada juga yang berbeda. Contoh konkret lah Bapak Ibu yang kekasih. Kita punya kakak adik bersaudara. Tidak semua kan, maaf. Ada bahasa, kakaknya hebat, adiknya aduh kroco, miskin. Kadang-kadang Bapak Ibu yang kekasih, dilihat hal materi ketika berproses itu. Sehingga kalau anggota keluarga itu yang jaya, lalu menyepelekan anggota keluarganya yang sekandung itu dengan sebelah mata. Ingat Bapak Ibu, roda itu berputar. Akan ada juga pengalaman yang menyedihkan dalam hidup kita. Dan percaya, telinga Tuhan, mata Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tapi yang memang lagi susah secara finansial, jangan pula hanya minta-minta. Maaf, nanti kita juga disepelekan loh. Ya apa yang ada dalam diri kita lah. Jangan ketika saudara kita kaya, jaya, kita nempel terus. Kita juga bisa tidak dianggap toh. Kita juga harus punya harga diri. Kalau memang di rumah kita nyaman dengan makan seadanya, ya di situ saja kita makan. Jangan pula gara-gara makan yang supaya enak kita nempel keluarga kita yang makannya enak selalu. Nggak usah, kita punya harga diri kok. Jangan sampai kita tidak punya harga di situ. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan, orang yang tinggal di rumah kita. Ada yang bilang, sudah seperti keluarga sendiri.
Dia tidak mau pulang ataupun pindah. Ya ada juga sih gonta-ganti orang kerja di rumah, gak jadi masalah juga sih Bapak Ibu. Tetapi perikop kita mengajarkan kebebasan itu adalah hak. Bisa dipilih. Mau melepaskan dari tuannya atau majikannya, atau dia memang senang di situ, ya tinggal aja di situ. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kehidupan sebagai anak-anak Tuhan lagi melihat pihak yang lemah. Perikop kita dalam 1 minggu yang berjalan ini lagi ada pada tatanan bagaimana hidup anak-anak Tuhan itu berdampingan dengan orang yang harus diangkat. Mereka yang dimarginalkan karena kehidupan sosial, karena pekerjaan. Tuhan pakai gereja, Tuhan pakai Bapak Ibu dan saya untuk membangun kemerdekaan mereka. Jangan diomongkan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah hidup susah, sombong pula Bapak Ibu, tidak mau kerja pula. Itu juga salah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perikop kita juga ini mau menegaskan bahwa kehidupan yang pahit sebagai budak, sesungguhnya Allah memberikan waktu untuk kita merdeka. Jadi ketika roda itu berputar, ada orang yang tinggal di rumah kita, ternyata sukses, maaf, dia melampaui. Jangan pernah bilang, kalau enggak saya ambil dari kampung, enggak hidup dia. Sombong kalilah kita. Tapi kalau kita berkata itu karena Tuhan baik untuk hidupnya, maka kita menanam mulut kita ini menjadi berkat, dan anggota keluarga kita itu juga diberkati. Kalau enggak saya tolong, enggak hidup dia. Loh, dia juga bekerja di rumah kita pontang-panting kok. Kok kita bilang kalau enggak kita tolong? Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, berapa harga orang yang kerja dari pagi, subuh sampai tengah malam, lalu kita katakan ketika dia hidup jaya dan mantap, kita katakan kalau dia enggak karena saya, dia juga tuh kerja tuh ya dibayar toh. Biarpun bukan dengan uang, Bapak Ibu pada saat itu kasih makan saja. Lalu berbicara melampaui Tuhan yang punya masa depan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, di mata Tuhan tidak ada status sosial. Yang kaya miskin tetap dia memberikan ruang untuk mengalami kemerdekaan. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mensyukuri 75 tahun bangsa ini merdeka, di hari Senin yang lalu, kita harus tahu kemerdekaan itu harus dihayati dengan semangat dalam perbuatan, sehingga kita dapat melakukan yang baik di mata Tuhan. Perikop kita diberikan terang tema, kerjakan yang kita mampu. Kalau memang di keluarga kita ada orang, ada anggota keluarga yang memang tinggal untuk bekerja, berikan dia kesempatan juga untuk menikmati hidup di era kemerdekaan. Jangan nonton TV pun tidak boleh, masuk ruang tamu pun tidak boleh. Padahal dia bekerja siang dan malam, pagi, siang dan malam sama dengan kita. Lalu kita hidup memperbudak orang dalam rumah kita, dan itu keluarga orang Kristen. Lalu mulut kita begitu mudah maki-maki, karena kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Ibu bapak jemaat Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, setiap doa orang yang terpinggirkan itu, setiap doa orang teraniaya yang tertindas, Tuhan mendengarkannya. Dan dia tidak pernah lalai untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk itu hiduplah sebagai alat untuk memerdekakan orang lain. Jangan pernah kita memberikan kesempatan ruang
orang sebagai budak karena kita merasa hidup kita hebat. Dan di hari Minggu ini kuasa pertolongan Roh Kudus mengubah kita untuk yang diberkati menjadi saluran berkat bagi yang lain. Selamat hari Minggu. Kristus memberkati kita semua. Amin. Ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandangkan, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Saya undang berdiri, kita akan bersama kembali untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan dan mengetuk hati kami. Kami yang punya anggota keluarga dari desa, dari kampung. Kami yang sering menyepelekan orang lain dan membuat orang lain merasa tertindas. Pada hari Minggu ini kami belajar. Kami harus lebih berhikmat. Memerdekakan orang dengan mulut kami, dengan tindakan kami. Dan kami percaya firman ini menegur kami untuk lebih bijak dalam kebersamaan dengan sesama kami. Diberkatilah keluarga kami semua, diberkati pekerjaan dan hidup kami, diberkati masa anak-anak kami lagi belajar dan kuliah online, dan kami yang mengalami situasi sulit ketika kami ada pada kondisi dirumahkan, di PHK, atau kegiatan-kegiatan pekerjaan swasta yang karena COVID ini Tuhan berdampak tidak berjalan maksimal. Tuhan tolong. Kami memohon cepatlah berlalu COVID ini dalam nama Yesus. Bagi kami Tuhan, untuk kami menjaga diri kami dengan protokol kesehatan. Setiap keluar rumah kami harus membawa masker. Kami harus cuci tangan, kami harus jaga jarak. Ketika kami bekerja, Tuhan lindungi kami semua. Kami berdoa untuk para medis, pembawa, sopir ambulan, penggali kubur, mereka yang terpapar sebagai pasien COVID. Tuhan, pulihkanlah bangsa ini, pulihkanlah para medis, kuatkan mereka, jauhkan mereka dari sakit, dari virus yang menular ini. Dalam nama Yesus, bekerjalah di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Gubernur kami, Ibu Wali Kota kami, Bapak Bupati kami Gresik. Tuhan lindungi, jaga mereka semua. Dan Tuhan senantiasa
memberikan kesehatan, kekuatan kepada pemimpin bangsa kami ini dan perangkat di dalamnya. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau bersama dengan kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, diberkatilah sukacita baik kelahiran maupun perkawinan. Bagi kami yang berbaring lemah di rumah atau di rumah sakit karena lansia, karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan kami dan sembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami membutuhkan proses pelayanan kesaksian ini secara daring. Untuk itu Tuhan, perangkat yang kami gunakan dikuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan 1 minggu yang berjalan ini. Tuntun lindungi kami Tuhan. Berkati setiap apa yang kami upayakan. Kami mohon kuduskan semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayatnya yang kedua, yang menyatakan, "Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta 23 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun.
majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pendidikan gedung gereja, pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.